Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ferry Rawan SH, pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Bank Japar. Hari ini saya ingin menjelaskan persoalan pinjaman online. Karena ada pertanyaan ke saya ya melalui kolom komentar kemarin, Bang, gimana sih cara mengatasi pinjol yang gagal bayar? Ya. Karena memang hari ini banyak sekali ya masalah pinjol atau pinjaman online ini di masyarakat terjadi ya. Bahkan belum lama kita mendengar ada seorang ibu yang hampir bunuh diri karena gara-gara masalah pinjol ya. Jadi solusi gagal bayar pinjol ya, menurut saya jangan sampai masyarakat pinjam satu pinjol karena gagal bayar, untuk menutupi pinjolnya ini ya akhirnya harus pinjam dengan pinjol yang lain. Jadi gali lubang tutup lubang. Yang tadinya punya satu hutang pinjol ya, karena dia tidak mampu bayar, khawatir diteror terus sama debt collector ya, diteleponin terus, diancam datanya disebar ya. Akhirnya masyarakat malah memilih untuk pinjam di pinjol yang lain. Jadi nambah lubang lagi. Akhirnya sampai berapa puluh pinjol dan akhirnya mumet. Bahkan ada yang sampai ada yang ibu-ibu yang mau bunuh diri, sampai ada keluarga yang hancur ya, sampai hampir terjadi perceraian itu gara-gara masalah pinjol ya. Terjerat permasalahan riba yang bunganya itu berkali-kali lipat ya. Nah, solusi dari saya ketika teman-teman terkendala atau gagal bayar pinjol ya, yang pertama teman-teman harus siap mental. Karena yang namanya pinjol ilegal maupun legal ya pasti tetap teman-teman ditagih ya. Berarti teman-teman yang pertama harus dilakukan adalah siapkan mental. Jangan sampai teman-teman berpikir, takut nih data disebar, teman-teman takut, malu gitu ya, malu mungkin sama tetangga atau temannya atau masyarakat atau keluarga ya, ketahuan punya hutang di pinjol itu. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu malu ya, karena yang namanya orang hidup itu kan biasa punya hutang terus nggak mampu bayar, sebenarnya hal yang biasa. Dan kita pun sebenarnya nggak mau lah yang namanya kita pinjam hutang sama nggak usah sama pinjol, sama orang biasa pun kita punya hutang itu kan tetap harus dibayar kan gitu. Nggak ada sedikit pun yang memang nggak bayar, tapi karena permasalahan ekonomi yang mungkin karena hari ini banyak pemecatan PHK di kerja, ya wajar lah kalau masyarakat tuh terlibat dalam pinjol kan. Nah, yang harus siapkan mental. Jangan pernah takut, jangan pernah malu ya ketika mungkin di kemudian hari ada hal-hal yang kita nggak harapkan itu seperti dia datengin sama debt collector ya, nama baik jadi tersangka, itu nggak perlu malu sih ya. Jadi yang pertama kita harus siapkan mental. Kedua, biasanya kalau debt collector atau pinjol legal itu dia akan ngancem sebar data yang tentunya yang disebar itu ke seluruh kontak yang ada di handphone kita. Makanya orang-orang di sekitar kita yang ada, terutama yang ada di handphone kita, entah itu keluarga ya, saudara, kerabat, tetangga, atau teman yang ada di kontak kita itu, tolong dikasih tahu dulu. Jadi kita harus persiapkan mental tadi itu, dan harus kita kasih tahu orang-orang yang ada di kontak kita. Kalau saya teman nanti sampaikan, bro, kalau nanti ada yang mengaku dari aplikasi ya, menagih menyuruh untuk menagih atau macam-macam lah, menyebar data gue, tolong dicek aja gitu. Karena mereka ya pinjol-pinjolnya itu biasa memang seperti itu permainannya, polanya menekan-nekan orang yang pinjam uang itu ya, pinjaman online itu ya, ketika nggak bayar ya ditakut-takutin dengan cara menyebar data kita ya, foto kita disebar ke seluruh kontak yang ada di handphone kita itu, terus KTP ya itu disebar, dan sampai aja ke teman-temannya yang ada di kontak. Di broadcast pun boleh, di broadcast buat aja mungkin pengumuman di broadcast. Teman-teman yang saya hormati, jika ada seseorang yang mengaku-ngaku dari pinjol atau dari aplikasi menagih hutang, tolong dibiarkan saja ya, bilang aja, karena data kita dipinjam sama teman gitu. Itu bukan saya punya hutang, atau
itu dicuekin aja, itu adalah pinjaman ilegal, itu bisa kayak gitu. Jadi yang harus kita siapkan adalah mental, dan kedua adalah prakondisi. Ya, kita harus bisa mengkondisikan keluarga kita, teman-teman kita, jangan sampai akhirnya biasanya yang stres itu bukan hanya kita yang melakukan pinjaman, biasanya keluarga kita juga jadi tertekan, jadi khawatir, jadi takut ya, ditagih, didatangi sama debt collector. Makanya yang harus kita lakukan adalah persiapkan mental kita, dan juga kita kondisikan mental dari keluarga kita ya. Jadi jangan pernah takut, karena ya meminjam itu bukan ranah pidana gitu. Kalaupun ada debt collector yang nelfon bilang, wah Anda saya penjarain nih ya, Anda saya laporin polisi nih, ini penggelapan uang perusahaan ini, ya nggak bisa lah. Itu bukan ranah pidana. Lagi pula kalau saya kita diundang penggelapan perusahaan, emang kita karyawan perusahaan dia gitu. Jadi nggak perlu khawatir, itu bukan ranah pidana. Terus kalaupun diperdatain, hal yang nggak mungkin. Iya, perdata itu kan biaya mahal ya. Belum lagi perusahaan saya pengacara, bisa ratusan juta dia untuk satu perkara itu, sementara utang pinjam paling berapa kan gitu. Jadi jangan khawatir, nggak perlu khawatir dipidanain ya, di proses secara hukum pidana maupun perdata itu nggak perlu khawatir teman-teman yang gagal bayar ini ya. Jadi jangan sampai gagal bayar akhirnya pinjam di pinjol yang lain, akhirnya ya terjerat lah, bisa sampai puluhan aplikasi pinjol itu. Apalagi harus pinjam sana sini ya, kiri kanan, sama tetangga, sama saudara, itu nggak perlu, dicuekin aja pembayarannya. Pinjol ini ya biarkan sampai debt collector datang. Kalaupun datang ya kita akan terima dengan baik kalau dia datangnya baik-baik. Sampaikan bahwa kalau memang pinjolnya itu legal ya, sampaikan bahwa hari ini kita nggak ada uang gitu, kita belum siap bayar, tapi ketika nanti hari ada uang, saya akan hubungin bapak, minta aja nomor telepon debt collector itu. Jadi nggak harus dipaksain hari itu juga. Ketika ada debt collector datang meminta pembayaran, bapak ibu atau teman-teman siapkan uang hari itu juga, sementara teman-teman lagi nggak ada uang gitu. Nggak perlu akhirnya tutup lubang pinjam sama teman atau pinjol yang lain, atau akhirnya ya aset dijual gitu ya, nggak perlu. Jadi masalah pinjol itu nggak ada ranah pidana, nggak ada hukum pidananya, dan tidak ada kasus-kasus yang menjerat orang yang pinjam di pinjol itu dibawa ke ranah hukum perdata pun nggak pernah ada gitu. Jadi itu ya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, data disebar nggak masalah. Itu hal yang biasa juga. Kita data disebar itu ya, orang lain tahu kita punya utang ya, orang Indonesia banyak punya utang gitu. Tapi ya harapan saya ini menjadi suatu pelajaran juga ya, sebisa mungkin coba untuk dihindari pinjaman online ini ya. Pinjaman yang mengandung bunga ya, riba, sebisa mungkin sebaiknya kita hindarin. Kenapa? Karena ini yang akhirnya bisa banyak sekali kasus yang ada gara-gara hutang di pinjol itu, hutang kartu kredit atau hutang perbankan itu berakibat sampai letaknya suatu rumah tangga jadi perceraian, rumah tangga berantem ya. Sebisa mungkin hindari ya pinjaman online, apalagi pinjaman ilegal ya, karena itu bagian dari riba ya, supaya hidup teman-teman pun berkah, dan ya sudah terjadi sudah gitu, jangan khawatir, biarkan berlalu ya. Dan mulai saat ini hentikan riba, hentikan pinjam-meminjam yang sifatnya berbunga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada teman-teman yang ingin berkonsultasi, bisa melalui kolom komentar saya, atau juga bisa datang langsung ke kantor Lembaga Bantuan Hukum di Jalan Haji Sabun, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.